Shalom. Terima kasih Ibu Gembala ya, Ibu Lisda, Ibu Pendeta Marta dan Ibu Nancy ya. Kalau tidak salah ya, betul ya. Dan para ibu-ibu yang cantik dan luar biasa ya. Wow, luar biasa. Tadi saya kaget Bapak Ibu yang dampingin saya pikir siapa saudara? Saya nggak kenal. Maaf ya istriku. Wow, luar biasa saudara ya. Ternyata dihias gitu. Tadi saya sempat bangun sampai temenin bangun pagi saudara, bangun subuh. Padahal saya nggak didandanin saudara. Dandan sendiri, modal sendiri ya. Tapi istri saya luar biasa, saya kaget. Tadi saya antar kemari jam 7. Pagi-pagi sekali sudah ada di tempat ini ya. Wow, luar biasa. Percayalah Mami, Papi nggak akan keliru. Kalau pakai kacamata. Kalau dibuka ya sorry ya. Mirip semua. Iya, saya lihat dari berbagai daerah ada di tempat ini. Ibu Nana dari mana? Dari mana? Sasak, Lombok ya. Ada yang dari pagi sore kayaknya. Ada yang dari Padang ya. Ada yang dari Lombok. Ibu Lisda luar biasa ya. Ini dari IKN ya? Oh, Papua. Oh, mamanya dari IKN. Mirip banget, beda tipis saudara ya. Saudara, oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Pagi ini saya dikasih waktu 150 menit, betul? Oh enggak ya, 15 menit Bapak Ibu. Kalau buat teman saya prolog saja di muka waktu khotbah, habis saudara. Saya akan mengemasnya dengan sedetail mungkin, dengan sesingkat-singkatnya. Percayalah ya, saya nggak akan lama-lama saudara, karena ada banyak acara, banyak yang perlu kita rayakan pagi hari ini. Merdeka? Masalahnya belum semuanya merdeka. Betul? Oke, ya, kita akan lihat di dalam iman kita kepada Tuhan yang terambil di dalam Ibrani 12. Bukan tentang iman secara iman yang kita biasa dengar, tetapi tentang sesuatu yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Karena ada bapaknya ya. Saya bilang Bapak Ibu. Untung nggak salah, saudara. Oke, ibu-ibu, mari kita baca firman Tuhan. Ibrani 12 ayat yang pertama, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua, ada lagi ayat kedua? Kalau tidak ada saya bacakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tema pada pagi hari ini adalah berlomba dalam iman atau perlombaan iman ya. Panitia kasih saya perlombaan iman, saudara. Saya harus berdoa dan sampaikan dengan waktu yang sangat amat singkat, ya. Nah, kita melihat di dalam perlombaan iman itu hendaklah kita diwajibkan, saudara. Sebenarnya ada kata-kata yang mewajibkan kita untuk berlomba dalam iman. Kita sering keliru antara perlombaan dan pertandingan, Bapak Ibu, ya. Dan ibu-ibu percayalah, ya. Kalau kita berlomba itu, ya, kita berbeda dengan kita bertanding. Bertanding adalah dua pihak, ya, kita dengan lawan kita dengan rival kita, saudara. Itu ada kontak fisik, kayak pertandingan tinju, benar ya? MMCA itu, saudara ya. Itu ada full body contact. Pertandingan sepak bola, basket, saudara, itu physically banget, saudara. Ya, itu keras, ya. Kalau kita ada lihat bola itu keras banget, sampai ada yang patah tulang gitu, saudara. Tapi beda dengan perlombaan, ya. Perlombaan biasanya kita berlomba dengan diri kita sendiri, saudara. Berlomba adalah untuk kita bagaimana bukan kecepatan, tetapi ketangguhan, ketahanan, saudara, keterampilan. Seperti apa, saudara? Lomba maraton, ya, lomba balap sepeda, Tour de France, saudara, ya. Lomba apa lagi, saudara? Lomba menyanyi. Rivalnya bukan musuh kita, ya. Rivalnya diri kita sendiri. Tetapi kita sering terjebak. Kita bukan berlomba, tetapi kita
bertanding, ya. Coba lihat kiri kanan kita bukan musuh ya. Tapi yang jadi kenyataannya sebelah kita musuh kita, saudara. Yang ketawa pengalaman nih. Seringkali yang jadi musuh kita adalah orang tua kita, mertua kita, mantu kita, suami kita. Benar apa iya, saudara? Benar ya? Nah, orang Kristen terjebak di sana. Kita bukannya berlomba mengalahkan segala tantangan yang ada dikatakan, tetapi kita malah bertanding. Yang lebih ngeri lagi adalah pertandingan antar gereja, saudara. Di mana pendeta-pendeta berebut. Itu sudah hal yang biasa umum, saudara, ya. Tetapi percayalah, Bu Gembala, itu bukan di sini. Itu ada di sana. Tapi herannya ada yang juga di kemari. Ya nggak apa-apa, saudara ya. Jadi mari kita fokuskan diri kita untuk berlomba dengan perlombaan iman. Nah, ada dua hal yang saya mau katakan singkat saja. Yang pertama, di dalam perlombaan iman yang perlu kita lakukan adalah, bisa diputar slide-nya. Yang pertama adalah tanggalkan beban dan dosa dalam perlombaan. Saudara, kalau di dalam perlombaan maraton, ya, pernah lihat ya pasti ya Ibu Lisda ya, itu bajunya tipis ya. Maaf kata ya, itu kayaknya pakaian dalam deh. Dipakai dengan seperti itu. Kenapa, saudara? Supaya tidak ada beban gitu, saudara. Saya nggak pernah lihat ketika perlombaan maraton ya, pakaiannya seperti ibu-ibu. Pakai baju daerah. Nggak ada ibu-ibu ya, nggak ada. Kecuali di 17-an, main pingpong pakai daster. Main bola pakai daster, saudara. Itu ada di 17-an. Tapi nggak pernah ada perlombaan bajunya tebal. Bajunya minim, tipis, saudara. Itu bukannya seksi, bukannya vulgar, tetapi memang seperti itu. Dirancang seminim mungkin ya, supaya mereka dapat lari dengan cepat atau lari dengan daya tahan yang kuat gitu, saudara. Tidak ada beban ya. Dan sebagai orang Kristen saya percaya kita harusnya menanggalkan ya segala keinginan daging kita, nafsu kita, saudara, manusia lama kita. Kita harusnya berjuang untuk ini, saudara. Pada kenyataannya dalam hidup ini kita bawa beban terus. Kita bawa masalah terus. Kita nggak bisa melepaskan kesalahan orang lain. Kita masih nyimpen kepahitan. Kita masih ingat apa yang pernah dikatakan orang sampai menyakitkan dalam, saudara. Ya, kadang-kadang ada keluarga, saudara, yang masih hari ini nyimpen kepahitan, perselisihan yang tidak bisa dihapuskan. Padahal kata firman Tuhan kita harus meninggalkan beban dan dosa kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita dapat berlomba sampai finishing well, sampai akhir, saudara. Buat apa kita dapat semua, sementara akhirnya kita nggak finishing well? Ngeri, saudara ya. Hari-hari ini terjadi, di mana Tuhan izinkan di dalam gereja Tuhan, rumah Tuhan, ada proses, ada penggocohan, ada goncangan ya. Di dalam Ibrani 25 saudara dikatakan akan terjadi goncangan-goncangan. Tetapi bagi orang yang percaya di dalam Tuhan yang tidak tergoncangan, dia akan kuat sampai akhir, saudara. Amin. Di dalam Roma 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kepada pengudusan. Harusnya kita melahirkan buah-buah yang dapat dinikmati, saudara. Bukan saja oleh manusia, pasangan kita, ya, keluarga kita, tetapi juga oleh Tuhan terlebih lagi. Buah itu harusnya ada, minimal, saudara. Hidup kita benar, hidup kita kudus, kata firman Tuhan. Baru setelah itu kita bisa mencapai kehidupan yang kekal, saudara. Ya, sia-sia, buang waktu kalau kita cuma kudus di gereja, nggak kudus di luar. Saat tidak ada orang, tidak ada yang melihat, kita tidak kudus, sia-sia, saudara. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Saya percaya kita yang hadir pada pagi hari ini mau berjuang kepada perlombaan iman. Amin. Yang kedua, singkat saja, arahkan pandangan kita kepada Kristus. Seringkali kita terkecoh dengan keadaan sekitar kita. Kita iri sama orang, kita lihat orang hebat, kita jengkel, kita jealous, kita kalah saing, kita mau seperti itu. Enggak masalah kalau sehat, saudara, ya. Tetapi jangan dari dasar hati
yang membawa kita kepada hal yang iri gitu saudara. Untuk kita maju is okay, untuk kita naik level is okay, kita harus berjuang ya. Tetapi jangan kita salah fokus, salah pandang, kita salah arah gitu saudara. Banyak orang-orang kan terfokus kepada yang nomor 1 saudara, benar ya? Nomor satu saudara. Kalau saya enggak saudara, saya nomor 2 saudara. Kenapa Bu ketawa? Karena saya percaya saya ada di nomor 2 saudara ya. Makanya hari ini saya bisa jadi setia sama Tuhan karena nomor Kok jadi ke sana Bu? Ya, kita harus arahkan pandangan kita kepada Kristus. Pelari yang baik akan fokus kepada garis finish. Demikianlah pula kita harus melihat kepada tujuan akhir kita, saudara. Ya. Dan saya percaya ketika kita menanggalkan beban dosa kita menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati oleh Tuhan dan sesama kita. Yang kedua, kita harus pandangkan, kita fokus kepada Tuhan saja. Bukan kiri kanan kita loh. Rival kita bukan kiri kanan kita. Rival kita adalah diri sendiri. Amin. Rival kita mematikan keinginan ego sentris kita. Dan ketika kita fokus kepada Tuhan, maka saya percaya karya salib Tuhan itu tidak akan sia-sia. Karena Kristus telah membuka bagi kita jalan ya yang membuat kita bisa sampai ke garis finish. Amin. Tanpa Kristus kita nggak bisa sampai garis finish, saudara. Banyak pendeta guguran ya. Beberapa waktu saya dengar di podcast Kristen, ada pendeta yang melecehkan anak sopirnya, saudara. 4 gadis dilecehkan. Itu yang sampaikan pendeta juga. Bukannya dia mau istilahnya menyebarkan isu, bukan. Memang sudah diceritakan kepada dia. Karena takut, maka terjadilah. Nah ini kan mengerikan ya. Saudara jangan berpikir hari ini saudara bisa aman masuk surga. No, saudara ya. Kekristenan itu proses. Diselamatkan, sedang diselamatkan, akan diselamatkan. Ada juga seorang profesor teologi ya, saudara, di Australia. 40 tahun ngajar, tiba-tiba jadi ateis, saudara. Apakah selamat itu, saudara? Ya, saudara bisa menjawab sendiri ya. Mari kita terus fokuskan kita kepada Tuhan supaya kita terus dapat meraih apa yang sedang dilombakan kepada kita ya. Saya berdoa biar Allah tidak pernah menjadikan perjalanan iman kita ini mudah, saudara ya. Tetapi Dia menjanjikan bahwa kita akan sampai kepada akhirnya. Dan itu yang menjadi tujuan hidup kita. Minggu lalu, saudara ya, papa saya masuk ICU, saudara. Berat. Kami sudah berdoa dengan istri, minta yang terbaik, ya tanda kutip menyerahkanlah kepada Tuhan. Karena sudah seperti tengkorak, saudara. Tulang dan kulit. Kami pulang, kami harus kembali, itu ada daerah Pekayon, Bekasi, saudara ya. 2 malam di sana, sama di UGD, jadi 4 hari lah ya. Terus istri saya besoknya dioperasi, saudara. Masuk operasi juga, saudara. Ya kami harus berbagi itu, saudara ya. Semua ini kami nikmati, saudara. Ini bagi istri saya udah beberapa kali yang dioperasi, saudara, bukan yang pertama. Tapi kami percaya ya, kata Amsal dalam firman Tuhan, kata Mazmur 34, kemalangan orang benar banyak, saudara ya, tetapi Tuhan selalu melindunginya. Amin. Masakan kita mau yang nerima yang baik-baik saja, tetapi yang tidak baik tidak, saudara ya. Nah singkat cerita, orang tua saya nggak jadi pulang, saudara. Kenapa, saya tanya sama Tuhan. Malaikat bilang umurnya kurang 5 tahun. Dia baru 85, saudara. Sementara malaikat bilang harus 90 syarat masuk surga. Sorry ya, joke saja, saudara ya. Jadi papa saya pulang itu boleh dipulang ke rumah. Karena apa, saudara? Karena waktu di ICU dia bilang bisa dirawat di ruang perawatan kalau bisa makan. Ternyata dia bukan saja makan, saudara, nambah, saudara. Makannya nambah, beberapa macam makanan dimakan dengan lahap. Sekarang seger lagi, saudara. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya, kadang-kadang kita bisa salah ya, kadang-kadang kita bisa juga enggak sepenuhnya kita punya pandangan di hadapan Tuhan. Saya mau akhiri dengan satu cuplikan video singkat saja, saudara ya, enggak sampai 2 menit. Silakan Ibu Arni. Tunggu 5 menit dulu sebentar ya.
Dia duduk manis di sofa gimana? Ini cucu saya, saudara. Umurnya kurang dari 2 tahun. Oke, tungguin Mami Dedi dulu ya. Mami Dedi mau pipis dulu ya, tungguin ya. Dia dites sama orang tuanya kejujuran. Tungguin ya, oke? Oke? Dikasih taruh di piring cookies coklat. Sebentar ya, sebentar. Anak ini seneng, tapi kami nggak pernah kasih coklat. Dia senang coklat, saudara. Tapi kami sering kasihnya keju yang lebih bervitamin. Karena coklat nggak bagus buat anak-anak. Sedih kalau kita lihat. Tahu nggak sudah berapa menit dia bertahan, saudara? 4 menit sudah lewat. Dia tetap taat loh, saudara. Katanya cucu pendeta katanya. Sampai 6 menit, saudara. Dia ngelihat, saudara. Sampai dia boring. Enggak, saudara, dia tungguin. Dia nggak berani colek. Nggak ada orang pun dia nggak berani, saudara. Karena dia orang yang taat. Ketika dikasih dia langsung lahap, saudara. Maklum anak kecil ya. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, siapa yang mau cookies? Ya saudara, saya mau katakan anak kecil aja bisa taat tuh saudara. Untuk berlomba dengan dirinya sendiri. Apalagi kita saudara. Mari saya berdoa buat kita semua. Semua biar setiap kita menang dalam perlombaan iman. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu yang singkat. Biar iman kami boleh dikuatkan. Kami mau terus berjuang dengan iman kami. Bukan dengan iman yang euforia, tetapi iman yang berkenan kepada Tuhan. Iman yang semakin hari semakin bisa dinikmati banyak orang. Iman yang setiap hari bisa disukakan Tuhan. Biar setiap kami yang lemah, yang sedang bergumul dengan imannya, Engkau kuatkan Tuhan. Walaupun mereka mengalami masa-masa yang tidak enak, sulit sampai hari ini, Engkau berikan kekuatan iman. Biar mereka tetap bisa berjuang dengan iman mereka. Imannya yang terus menyelamatkan sampai akhir Tuhan. Hamba-Mu berdoa kalau ada masalah-masalah khusus yang ada di para ibu-ibu. Mari ibu-ibu yang punya pergumulan mungkin berat, taruh tangan kanan di dadamu. Saya mau berdoa. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang taruh di dada. Kalau Tuhan sudah berikan kami kekuatan hamba-Mu untuk melewati masa-masa sulit dan sukar. Tapi kami percaya ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang terus menyertai kami sampai garis akhir. Kami bisa finishing well. Engkau juga Tuhan yang sama yang akan melihat setiap tangan-tangan yang taruh di dada. Setiap pergumulan mereka Tuhan. Baik sakit penyakit. Engkau jamah, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Engkau Tuhan yang sudah mati buat dosa dan kesalahan kami. Sehingga bilur darah-Mu yang berkuasa menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada masalah dengan keluarga, dengan istri dan suami Tuhan, anak-anak orang tua, mertua, Tuhan jamah. Tuhan tolong mereka, biar mereka dapat penyelesaian yang terbaik. Biar bisa mereka berbuah di dalam keluarga. Berkati setiap mereka juga Tuhan yang sedang mengalami banyak hal dengan ekonomi keluarga. Tuhan, Engkau yang membuka jalan, Engkau Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti sampai di sini dan firman-Mu biar tetap merema buat hati kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom ibu-ibu yang Silakan dahsyat. duduk ibu terkasih. Shalom. Shalom. Wah, saya lihat cantik-cantik sekali. Ada berbagai macam suku, daerah, berbeda-beda tapi tetap satu jua ya. Amin. Haleluya. Kita kasih dulu tepuk tangan yuk untuk ibu-ibu di sini yuk. Ya, yang belum kenal saya boleh perkenalan diri dulu? Boleh? Oke. Saya tidak khotbah, tenang Bu, tenang. Tenang Bu, santai. Oke. Perkenalkan, nama saya Naomi Angelika. Saya runner up 4 Miss Indonesia 2022. Saya juga pernah berprestasi sebagai Putri Pendidikan Indonesia tahun 2020, sekaligus saya pernah menjuarai Putri Remaja Riau tahun 2020.
Sebelumnya saya mau berterima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Hengkiso dan Ibu Gembala Silvaniso yang sudah mengizinkan saya dan mengundang saya, bahkan jemaat-jemaat yang di sini sekalian, pengerja sekalian, yang sudah mengundang saya pagi ini untuk bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Boleh sekalian musiknya? Biar tidak kosong-kosong, Ibu juga tidak bosan ngelihat saya ya. Ya, saya 3 bersaudara. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara, 2 di atas saya itu di Bali for good. Mereka sedang menjalankan bisnis mereka masing-masing. Saya stay di Jakarta. Saya punya papa mama yang ganteng dan cantik tapi tidak hadir hari ini. Mereka juga gembala di Riau. Ya, saya juga dipercayakan tahun ini sebagai Regional Director Putri Remaja Riau. Saya stay di Jakarta, saya membuka bisnis, sekolah modeling di Green Lake. Mungkin ibu-ibu ada nggak anak-anaknya yang cantik, yang imut, yang lucu, yang mau disekolahin modeling dengan saya? Boleh sekali saya kasih best price buat GB Ecclesia. Kasih tepuk tangan. Ya, saya percaya karir saya, apapun yang saya lewatin di kehidupan saya, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Yang cantik banyak, yang pintar banyak. Saya tidak perlu menceritakan perjalanan saya dari awal karena Tuhan begitu baik, begitu besar sama saya. Tuhan sangat-sangat baik. Dari awal saya lolos dari Riau, sebagai Miss Indonesia Riau, itu pun penuh dengan proses, penuh dengan struggle. Lawannya banyak, yang pintar sangat banyak. Saya belum pernah belajar public speaking, ibu-ibu. Tidak pernah bahkan. Jujur tidak pernah. Saya latihannya di gereja. Dari SMP, umur saya 12 tahun, saya udah ngajar sekolah minggu. Anak-anak kecil saya ajar. Saya udah ngajar sekolah minggu, di SMA saya sebagai worship leader di gereja. Sudah dipush oleh orang tua saya. Ayo rajin ibadah, ikut youth. Itu yang membangun kita, nak. Menurut saya papa mama saya berhasil dalam mendidik saya. Karena saya stay di Jakarta sendiri. Banyak orang yang bilang, Pak kenapa sih biarin anak bungsu Bapak sendiri di Jakarta? Kan bisa liar ya Pak? Salah. Saya di Jakarta sendiri, walaupun sendiri tidak ada keluarga di Jakarta, saya masih pelayanan di gereja. Saya pelayanan setiap minggunya. Saya bergereja di KAC, Kingdom Ambassador Community, Bapak Pendeta Marsha Manopo. Saya pelayanan di situ setiap hari Minggu. Puji Tuhan, menurut saya besar di gereja itu yang membimbing saya. Sampai saya bisa seperti sekarang. Itu karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Kalau tidak karena Tuhan, tidak mungkin saya bisa lolos sebagai 5 besar Miss Indonesia 2022. Tidak mungkin. Dari 37 finalis, pintar, cantik, putri terbaik di setiap pulau. Tapi Tuhan mempercayakan saya sebagai runner up 4 Miss Indonesia 2022, itu semua karena Tuhan. Ibu-ibu, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan untuk saya, jangan lama-lama, nanti saya gede kepala. Tuhan itu baik. Kasih Tuhan gak pernah ada putus-putusnya untuk saya dan bahkan keluarga saya. Perjalanan dari tahun 2021 saya sudah mempersiapkan untuk menjadi Miss Indonesia. Mimpi saya adalah menjadi Miss Indonesia. Mungkin anak-anak ibu mimpinya banyak nih. Menjadi dokter, ada yang menjadi guru. Jujur saya dari kecil, mama saya suka sekali mendanani saya. Jadi saya suka sekali dunia beauty, modeling, saya sangat suka. Konteksnya modeling kan negatif ya biasanya ya. Orang-orang yang tidak mengerti dalam modeling pasti, wah modeling itu begini nih, banyak wanita yang mohon maaf menjual dirinya. Tidak. Saya mau mengubah mindset orang-orang yang berpikir bahwa modeling itu menjual dirinya, tidak. Banyak sekali orang-orang di dunia model itu takut Tuhan kok. Mari ibu-ibu kita push anak-anak, adik-adik kita untuk bisa dekat sama Tuhan. Karena itu saja yang menjadi kunci untuk meraih kesuksesan.
kemenangan demi kemenangan Tuhan pasti berikan. Seperti dalam Alkitab, Mazmur 20 ayat 7, maaf. Ada satu orang yang bisa membaca? Mazmur 20 ayat 7. Oke, saya bacakan saja. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bukan hanya kemenangan tapi kemenangan gilang gemilang. Masa depan yang gilang gemilang. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan ibu-ibu. Kita lihat zaman sekarang sudah semakin jahat ibu-ibu. Banyak anak-anak muda yang terjerat, sama LGBT. Sekarang dosa yang dulunya dianggap tabu, sekarang jadi sudah biasa saja. Sudah gak ada malu-malunya. Bahkan di luar negeri sudah menormalisasi LGBT. Itu kalau orang-orang yang tidak takut Tuhan bisa terjerat ibu-ibu. Tapi mari kita push adik-adik, anak-anak untuk bisa dekat sama Tuhan. Datang ke youth. Saya dari dulu tidak pernah putus, selalu datang ke youth. Selalu rajin ke youth. Setiap hari doa subuh, tidak putus. Karena itu yang jadi kunci saya. Saya masih bisa tidak goyah di Jakarta dengan berbagai macam pergaulan yang cukup luas. Tapi saya tidak bisa terpengaruh karena Tuhan yang ada bersama dengan saya. Saya gak lama-lama, ibu-ibu. Kalau anak-anak kita tidak dididik, mau jadi seperti apa dunia ini? Bisa terikut, gampang terikut dengan hal-hal duniawi. Betul ibu-ibu? Mari kita sama-sama mendekat sama Tuhan. Kita sama-sama bergandengan tangan. Untuk memecah belah dosa yang bisa mengikat kita semua. Saya teringat dengan satu pujian yang selalu menguatkan saya. Seperti perjalanan hidup saya, perjalanan karir saya yang dituntun oleh Tuhan. Boleh kita nyanyi bersama-sama? Kita mau menyembah Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari ibu-ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau lagi pujian ini dari awal, sama-sama kita katakan. Ku kagumi caramu
terendaku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari kita angkat tangan, kita katakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jauh, tak terduga jauh-Mu Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
Luar biasa, berikan lagi tepuk tangan yang meriah. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega, Bamega manapun di Nusantara, manapun di Nusantara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman tidak ada rasa Malaya, iman tidak ada rasa Malaya. Sayang si patoka makai go tego gorokan sayang si patoka makai go tego gorokan sayang sajojo Yumadam ko bisa berparisan muna keke sa muna keke Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampungan jauh di Batu, Kunwangsan saya berkuliah, takkan aju kawan-kawan lamu, sangke basuh yang selia. Luar biasa ya penampilannya. Ini excellent banget loh, bener gak sih? Setuju gak sih sama saya kalau penampilannya excellent banget? Yang pertama apa? Cari-cari sewa baju. Saya aja nggak apal. Ini saya puji Tuhan suami saya Batak ya kan. Jadi adalah stok-stok ya karena suka inang-inang gitu, suka ke acara-acara gitu kan. Nah, jadi ini saya lihat ada yang dari Papua, Bu Lisda Ibu Papua ya. Wah luar biasa. Jadi WBI ini sungguh-sungguh kreatif ya, tidak pandang usia. Yang penting seru, yang penting kebersamaan, yang penting rame. Bener gak sih? Nah sekarang kita udah masuk di acara yang kita tunggu-tunggu nih. Yang pastinya seru banget nih. Acara apa ada yang udah tahu belum nih? Lomba apa? Lomba makan kerupuk?
Kita akan masuk dalam acara lomba pakaian adat ya. Nah, yang pasti perkenalkan dulu juri-jurinya yang pasti yang akan menilai daripada acara fashion show ini. Yang pertama adalah Ibu Pendeta Marta Iskandar. Ibu Shalom, selamat datang. Ibu ini seumuran mama saya, kalau mama saya masih ada ya gitu kan. Tadi saya lihat portfolionya, wah mirip mama nih ya kan. Lahir Maret tahun 1949 Ibu ya, awet muda ya Bu ya, luar biasa. Nanti bagikan resepnya ya Bu ya. Beliau adalah lulusan dari Venus Salon dan Orlen Salon. Nah Mama di Orlen Salon juga Bu sama. Membuka usaha salon dan mengajar kecantikan tahun 2010 bersama dengan suami Bapak Pendeta Dr. Lukas Suganda melayani Tuhan di GBI Mangga Besar. Untuk mengisi waktu luang saat masa Covid, Ibu Marta membuat gaun-gaun baju-baju Jepang, wow, Korea, Cina, Belanda, dan baju-baju Nusantara luar biasa. Nah, juri berikan tepuk tangan dong, jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan. Yang kedua adalah ya tadi anak kita nih tercinta ya Naomi Angelica Sembiring Horas. Wah, lahir 1 Desember 2001, sepantaran anak saya paling bontot gitu ya. Nah kalau portfolionya kayaknya nggak usah saya uraikan lagi ya. Tadi udah dijelaskan sama Naomi panjang lebar luar biasa ya. Saya kagum-kagum kalau sama generasi muda ya sudah banyak hal-hal yang diraih. Ya itu menunjukkan bahwa kita harus tetap dinamis ya, jangan statis ya, tetap aktif. Jangan gue segini-segini aja, jangan. Oke, setuju? Udah gak sabar lagi ya, kita mulai ya Bu Lisa ya. Ya, peserta pertama kita hadirkan dari Papua ya, Ibu Bunga Santi Sibarani, berikan tepuk tangan, silakan. Peserta berikutnya dari Batak, Ibu Marina Guldong, silakan. Baik. Dilanjutkan dengan peserta dari Tanah Toraja, Ibu Evelyn, silakan. Ibu Tiurma dari Jawa.
Ibu Suryanti dari Batak. Ibu Nursia dari Batak. Baik, dilanjutkan Ibu Yuni Artina dari Lampung. Bu, mau kemana Bu? Ya kita lanjutkan. Ibu Esther dari Jawa. Ya, dilanjutkan dengan Ibu Posma dari Batak.
Baik, dilanjutkan oleh Ibu Sri Marianta dari Batak juga, silakan. Baik, luar biasa. Dilanjutkan oleh Ibu Pencen dari Dayak, silakan. Wah, luar biasa ini. Jam terbangnya udah banyak sekali Bu Moicen ya. Berikan tepuk tangan peserta terakhir kita, Ibu Esther Wibowo dari Jawa. Luar biasa. Ini Sri Kandi Indonesia. Hati-hati yang di sana. Ush. Luar biasa. Peserta terakhir, boleh ikutan gak? Dadakan spontan, boleh dong? Wah, ya luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah dong buat ibu-ibu yang sudah kreatif banget, luar biasa, bombastis ya. Excellent banget persiapannya ya. Bayar harganya luar biasa ya. Nah yang pasti kita berikan waktu untuk tim juri untuk berpusing-pusing ria. Mohon ting panitia tolong bisa bawakan mejanya ke sini. Saya perlu meja ini. Sama contekan saya tadi kertasnya mana ya. Seru gak sih ibu-ibu? Seru ya, luar biasa nih. Ini nanti cerita ibu-ibu yang udah datang ke sini cerita ya sama ketemu temen. Kamu ke WBI yuk, ikut aku tiap Rabu. Ih seru banget tahu ya kan. Yang pertama acaranya seru banget, ada kebersamaan ya kan. Nah ada ketawa-ketawanya bikin seru, bikin kita awet muda ya luar biasa. Nah sementara tim juri menyelesaikan tugasnya untuk menentukan siapakah pemenangnya. Kita siapkan hati dan pasti persembahan yang terbaik yang sudah kita siapkan dari rumah, yang kita mau berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pemusiknya lagi fashion show kah? Kita naikkan pujian bagi Tuhan sebagai doa kita. Makasih Bapak, acara boleh berjalan dengan baik, siapkan persembahan kita.
Tuhan Yesus adalah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau senantiasa ada bersama kami. Acara demi acara boleh berjalan dengan baik semua karena kebaikan Tuhan. Ada sukacita di tengah-tengah kami. Ada hati yang melimpah dengan syukur di tengah-tengah kami. Saat ini kami rindu memberikan persembahan. Kiranya Kau mau kuduskan persembahan kami. Dan kiranya boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Katakan alasanku. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak lebih lagi katakan alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Semangat saja katakan alasanku. Alasanku, amin, melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Amin. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa. Sambil mau menunggu, kira-kira siapa sih pemenangnya? Udah ada yang bisa nebak belum? Kalau saya udah bisa nebak, kayaknya juara satunya siapa? Kalau saya udah bisa nebak, juara satunya siapa? Kalau tebakan saya benar, yang juara harus traktir saya makan ya. Nah, sambil menunggu juri, saya punya tebak-tebakan nih. Nggak banyak, saya siapin 5 hadiahnya. Wih, buat seru-seruan. Tebak-tebakannya terkait dengan Indonesia. Saya mulai dari sini dulu ya. Ya, biar adil. Pertanyaannya. Siap-siap? Siapa presiden pertama Indonesia? Ya, Ibu Vivi. Soekarno. Ternyata daya ingatnya masih nggak lupa. Usia boleh tambah ya, tapi pelajaran di SD, di sekolah. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari sini juga ya. Masih di sini ya. Ini ada 4 ya. Oh, saya pindah ke sini ah. Saya pindah ke sini. Siap-siap. Ingat-ingat nih pelajaran di sekolah. Ya. Pelajaran di sekolah. Siapakah presiden Indonesia pastinya ya, yang masa jabatannya paling lama? Ibu siapa namanya? Pak Soeharto ya. Nah, Ibu inget banget ya, saking lamanya ya. Oke, terima kasih Ibu. Semoga diterima penuh dengan berapa? Wih, 32 tahun. Ibu hafal banget ya. Oke, sekarang di grup sini. Siap-siap ya. Siapakah? Ini angka cantik nih. Presiden ke-7 Indonesia. Ya, Ibu Lani. Ibu Lani. Oh, Joko Widodo. Udah pernah mampir ke rumah beliau, Bu?
Oh iya, mereka beliau selalu open house. Kapan-kapan mampir ke Solo ya, ajak saya. Oke, sekarang barisan ini dong. Barisan, tolong tim juri ya, disenggol-senggol ya, jangan kelamaan. Oke, pertanyaannya. Presiden Indonesia, tapi namanya harus lengkap ya. Namanya harus lengkap, salah sedikit, salah ini enggak aci. Siapa presiden ke-6 Indonesia? Ya Bu Mimi. Bu jangan dibalik-balik lah Bu. Kalau salah saya ambil selembar lah. Oke, terima kasih. Satu lagi kira-kira di baris mana ya? Depan Bu, sini Bu, depan. Baris mana ya? Si Emi depan, singer. Oh ya atas, oke. Oh iya singer, oleh singer. Baris, ayo baris. Pertanyaan. Iya adil dong, orang singer yang gak ikutan duduk gitu kan. Jim juga boleh Jim kalau mau debak Jim. Ya, nanti gua kasih kado ini kebaya. Oke. Saya multi talent ya, MC boleh ya? Boleh ya MC ya? Stand up comedy juga boleh ya? Puji Tuhan. Pertanyaannya, ini khusus singer nih. Khusus singer. Siap-siap. Siapakah Wakil Presiden RI pertama? Ya. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan lebih lagi dong. Ya, saya persilakan tim juri. Ya. Udah. Kelamaan. Nyanyi. Siapa yang bisa nyanyi lagu daerah dari awal sampai akhir, enggak pakai salah, enggak pakai lupa, tampil berani ke depan, saya kasih hadiah luar biasa. Ayo siapa yang berani? Dari grup ini ada? Ayo. Tuh giliran disuruh nyanyi pada kagak berani coba. Ayo silakan ibu, ayo boleh bu. Nyanyi lagu daerah ya dari awal pertengahan nanti diiringin oleh pemusik profesional kita ya. Ibu siapa bu? Relon Sitompul. Horasi Sitompul, banyak kali orang Batak di sini ya. Luar biasa. Yang ikut lomba aja tadi orang Batak banyak ya. Bu Rinda ya. Pasti jurinya bingung mau milih yang mana tuh ya. Oke silakan ibu. Ada lagi abis ini? Nggak ada? Oke, makasih Bu Gem. Ibu mau nyanyi lagu apa? Butet, luar biasa. Mau nada keberapa Bu? Paling tinggi berapa oktav? Kayak Maria Carey atau Celine Dion? Oh, sini Bu, tengah-tengah ya Bu. Jangan di belakang Bu, nggak kelihatan. Nanti dapat hadiah ya Bu ya dari Ibu Rinda. Dari saya deh, apa yang sudah diucapkan harus ditepati. Silakan Bu. Shalom ibu-ibu. Saya mau nyanyi lagu Butet, boleh? Boleh Bu. Kebetulan saya adalah cucu dari pencipta lagunya. Kasih sorak-sorai. Butet di panggung siang doa pangmu ale Butet damar gurila damar darurat ale Butet damar gurila damar darurat ale Butet. Loh, jadi dangdut nih. Boleh. Butet di panggung siang doa pangmu ale Butet. Saya ajak kita menortor bareng yuk. Haleluya. Damar gila, damar darurat ale
Saya mau nanya, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Bu, tunggu sebentar Bu. Usia udah berapa Bu? Usia 46 tahun ini. Ini ngomong-ngomong pengurus PBI udah tahu belum kalau ini cucunya yang pengarang lagu Butet? Hah? Belum ya? Baru tahu hari ini kan? Oke, selesai ini jangan lupa ajak makan ya. Sama saya juga. Nah, hadiahnya Bu, terima kasih. Oke, luar biasa. Tuhan berkati ya Bu. Ya, kita lihat wajah-wajah juri sudah hadir lagi di kursinya masing-masing yang pastinya sudah ada pemenangnya kali ini. Ya, kira-kira siapa pemenangnya? Tebak masing-masing, napi saling dikonfirmasikan dengan hasilnya. Ya, silakan saya persilakan untuk tim juri memberikan komentar dan hasilnya masing-masing. Silakan boleh tampil, berikan tepuk tangan dong. Luar biasa. Wow, tadi cantik-cantik sekali. Berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu di sini. Mohon maaf, saya tuh Batak Karo, tapi saya tidak menggunakan baju Batak. Ya supaya ibu-ibu di sini cantik-cantik semua, menunjukkan suku-sukunya. Gak usah saya ikut-ikutan deh. Oke. Untuk penilaiannya apa saja nih, Oma? Boleh nih Oma menjelaskan penilaiannya apa-apa saja? Semuanya juga cantik-cantik ya, bagus-bagus ya. Cuma penilaian itu menurut semua kriterianya ya. Jadi apa yang perlengkapannya dan juga gerakannya di atas ya. Bagaimana dan mereka yang mengambil semuanya itu lengkap dan tariannya bagus ya. Juga itu adalah hasil mereka dengan belajar mereka untuk menari dan juga memperkenalkan baju-baju itu. Ya, baju daerah itu. Silakan. Berarti perlengkapannya harus lengkap ya Oma, ya, sama betul. Eksekusinya harus mantap ya Oma. Betul, Oke, kita langsung aja kali ya Oma, Ya, langsung silakan. kita announce saja ya Oma. Silakan. Oke, nanti ketika saya sebutkan boleh langsung maju ke depan ya, ibu-ibu yang cantik. Oke, ready? Oke, harapan 3, boleh kakak musiknya? Harapan 3, jatuh kepada, selamat untuk urutan nomor 9 Ibu Posma. Horas Ibu. Nah Oma boleh memberikan penilaiannya Oma? Silakan. Boleh ya? Ya, silakan. Puji Tuhan, untuk Ibu ya Tuhan sudah berkati dan ternyata di depan juga perlengkapannya memang hampir lengkap ya. Tapi memang ada yang sedikit kurang tapi cukup ya, bagus. Nah ini untuk Ibu bisa dapat juara harapan 3 ya. Wah, Terima selamat kasih, Ibu. Tuhan berkati. Bersiap-siap. Harapan 2 jatuh kepada urutan nomor 10 Ibu Sri Marianda. Horas Ibu Batak kembali. Ya, Wah luar biasa, Batak ini ya. puji Tuhan Bu, Ibu cantik dan juga hampir lengkap ya memang ya. Justru apa yang dipakai juga bagus dan ini adalah hadiah dari WBI Eklesia, puji Tuhan. Selamat Ibu. Baik, harapan 1 jatuh kepada nomor urutan ke 3 Ibu Evelyn dari Toraja. Silakan Ibu. Boleh di capture foto yang terbaik. Nah, gimana nih Oma? Ibu cantik Ya. dari Toraja. Ya, ini dari Toraja ya. Saya juga memiliki baju ini dan ini termasuk lengkap ya, puji Tuhan ya. Dan saya Selamat serahkan, Ibu, ya. boleh berfoto dulu Ibu. Biru-biru manja ya. Baik,
Kita mulai lagi dari juara-juara. Wow. Ini dapat sepeda motor kali ya. Ya, juara 3 jatuh kepada ibu nomor urutan. Urutan ke 11 Ibu Moichen dari Daya. Joget lagi Ibu, joget. Oma gimana Ya. Oma? Ini baju Dayaknya termasuk lengkap ya, puji Tuhan. Tuhan berkati Ibu Moichen. Ibu baliknya joget Bu. Wah saya suka sekali joget Ibu. Iya, iya. Mantap Ibu, terima kasih, selamat Ibu. Baik, tidak sabar. Sudah sudah ada 4 juara, sisa 2 lagi. Juara kedua dari nomor urutan yang selamat urutan ke-7 Ibu Yuni Artina dari Lampung. Woo. Selamat ya Ibu Yuni, lengkap bajunya dan cantik sekali ya, puji Tuhan. Silakan menerima. Bapak, boleh penyerahan hadiahnya. Wow, selamat Ibu. Nah, sisa 1 tempat terakhir. Siapa Ibu? Siapa? Udah saya aja juaranya ya. Mereka senang. Juara 1 jatuh kepada Ibu nomor urutan. Nomor urutan tarik nafas dulu ya. Nomor urutan ke-12 Ibu Esther Wibowo dari Jawa. Wow, cantik sekali Ibu. Puji Tuhan ya Ibu, juara ke-1 bajunya lengkap, make upnya juga bagus, rapih ya, dan juga bajunya lengkap dan peralatannya lengkap. Tuhan berkati. Terima kasih. Mari ibu-ibu yang tadi mendapatkan hadiah boleh maju lagi ke depan, kita mau berfoto dulu. Ya, Yuk para kasih tepuk pemenang. tangan untuk ibu-ibu di sini. Ibu Esther tetap di depan. Kita akan foto bersama dengan seluruh pemenang yang tadi sudah. Semuanya cantik-cantik, yang sudah berdandan, yang sudah menggunakan perlengkapan, Para pemenang semuanya diminta juara. untuk berkumpul di depan. Nanti tim dokumentasi akan mengambil foto, video bersama dengan tim juri dan Ibu Gembala beserta dengan Bapak Pendeta Isya dan Ibu Atik. Ya, silakan. Ya, tim dokumentasi silakan. Ibu Lisda, Bu, bergabung, Bu. Ya. Setelah ini semua peserta boleh ikut gabung ke depan di momen ini diabadikan. Ya, semua peserta yang belum menang, saya katakan bukannya tidak menang, yang belum menang berarti masih ada kesempatan untuk menang. Oke, silakan untuk tampil untuk foto bersama. Ya, silakan. Tadi siapa pemenangnya yang lain-lainnya? Boleh maju? Boleh. Tim dokumentasi tolong di arrange ya, tatahnya gimana?
Ada yang di belakang, cukup gak kalau di depan semua? Cukup? Bu, ada yang di belakang Bu, yang agak tinggi, Ibu Tiur, mungkin bisa di atas supaya semua wajah kebagian. Ya, di situ ya. Dua tangga supaya kelihatan, jangan di belakang, jangan satu tangga. Sebagian naik Bu, ya sebagian naik. Ada lagi yang belum? Yang belum gabung? Ya. Cukup gak ini? Oke, cuma 3 ya naik. Ibu Sur boleh naik Bu, berat sebelah ini. Ya, siapa lagi yang bisa naik? Ya, oke. Ibu boleh Bu, sekalian naik Bu. Ya, nanggung Bu. Ya, biar di sini. Oke. Bu Tiur naik 1 tangga lagi. Ya, di situ di atas mimbar. Ya, semuanya naik 1. Semuanya sama, semuanya naik. Naik, semuanya sama. Ya, Evelyn naik, Evelyn, biar kelihatan. Udah, cukup? Oke, yuk. Kamera, action. Sudah semua ya? Gak ada yang ketinggalan ya?